4 pilar kebangsaan kekuatan besar Indonesia. Komisi A soroti keamanan data penduduk. Komisi B dorong pengembangan objek wisata Pantai Randu Sanga Kulon. BPR BKK Purbalingga perlu manfaatkan digital banking. Komisi D pantau proyek jembatan muter lama di Wonogiri. Persiapan PTM perlu skema efektif. Hai Telur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Rinaldi Eka. Dan saya Ester Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah, kekayaan yang tak ternilai itu harus menjadi sebuah kekuatan utama untuk maju. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, dalam dialog televisi. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah kekayaan yang tak ternilai harganya itu harus menjadi sebuah kekuatan untuk maju. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, dalam dialog televisi dengan topik 4 pilar kebangsaan sebagai rujukan SDM unggul dan berkarakter. Ferry menegaskan keragaman mulai suku, agama, ras, dan golongan terjalin erat oleh Pancasila. Dalam kesempatan itu pula, Wakil Gubernur Tad Yassin meminta warga Indonesia harus berbangga diri karena memiliki sebuah fundamental yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sementara Rektor Untak Profesor Dr. Suparno secara tegas meminta generasi muda atau yang dikenal dengan generasi Z agar terus mengamalkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila, SDM yang punya kecerdasan spiritual yang cukup, sumber daya manusia yang punya rasa empati, kemanusiaan yang tinggi, sumber daya manusia yang punya jiwa nasionalisme sehingga kemudian memajukan kehidupan bangsa Indonesia, sumber daya manusia yang bisa bermusyawarah ketika terjadi perbedaan, maupun sumber daya manusia yang adil di dalam menjalankan sebuah amanah. Inilah bagian daripada nilai-nilai yang terus kita dorong agar kualifikasi sumber daya manusia itu menjadi sumber daya yang berkarakter dan unggul. Komisi A DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah serius mengamankan data kependudukan. Data tersebut tidak boleh tersebar karena mudah disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab serta dapat merugikan warga sendiri. Komisi A DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah serius mengamankan data kependudukan. Data tersebut tidak boleh menyebar karena akan mudah disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab serta dapat merugikan warga sendiri. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi A Muhammad Saleh saat bertemu dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi beberapa waktu lalu. Dengan kejadian itu, Saleh meminta semua pihak untuk ekstra hati-hati dalam hal data kependudukan. Peristiwa itu diminta tidak terulang kembali di lain waktu. Pada kesempatan itu, Saleh turut menyinggung soal data terbaru mengenai anak yang sudah masuk usia 17 tahun. Pentingnya data itu akan digunakan sebagai hak pilih pada pemilu 2024 nanti. Selain itu, mengemuka pula mengenai kartu identitas anak yang wajib dimiliki oleh anak berusia 7 tahun sampai 17 tahun. Jika hal itu tidak ditangani serius, pemerintah kabupaten tidak bisa menyediakan data anak SD, SMP, SMA, atau kuliah. Sementara, Kepala Disduk Capil Supriyadi menjelaskan, Pemkab Tegal memiliki sejumlah inovasi pelayanan kependudukan seperti Waduk Desa atau kepanjangan dari Warung Dukcapil Desa. Aplikasi itu meliputi layanan akta kelahiran, kematian, KTP, KK, pindah datang maupun pelayanan keliling, dan mengantar dokumen kependudukan sampai ke rumah warga. Guna mencari data dan informasi tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata di Brebes, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Pantai Randu Sanga Kulon. Dalam kegiatan itu, Dewan diterima Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Brebes, Agus Hermanto. Guna mencari data dan masukan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata di Brebes, Komisi B DPRD Jawa Tengah berkunjung ke Pantai Randu Sanga Kulon. Dalam kegiatan itu, mereka diterima Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Brebes, Agus Hermanto. Agus menjelaskan objek wisata pantai saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Pantai Randu Sanga Indah memiliki panjang sekitar 2 km.
dengan luas lahan sekitar 30 hektar. Untuk pengembangan, pemerintah baru menggarap lahan seluas 10 hektar. Mengenai kebijakan saat COVID-19, Pemkab Brebes sempat menutup objek wisata itu selama 1 tahun pada 2020 lalu. Sekarang ini, objek tersebut sudah bisa dinikmati. Namun demikian, harus ada beberapa syarat yang harus wajib dipatuhi oleh pengunjung. Di antaranya harus bersedia diukur suhu tubuh, memakai masker, dan tidak boleh bergerombol. Ketua Komisi B Sumanto menyampaikan, pantai di wilayah Pantura Jawa Tengah ini memiliki potensi keindahan alam yang sangat bagus, terlebih bisa dinikmati saat senja. Pemerintah kabupaten didorong untuk tetap optimis supaya bisa meningkatkan potensi pendapatan. Melihat kondisi wisata pasca COVID ini posisinya seperti ini, tapi masih dari Dinas Pariwisata ini tetap masih. Kemarin 1 tahun kita di sini ditutup dan ini sudah mulai dibuka dan masih pada protokol kesehatan yang tapi dari lihat kondisinya potensinya bagus, tinggal kabupaten Brebes untuk bisa meningkatkan potensi wisata yang ada di Brebes, salah satunya Pantai Randusomo. Guna meningkatkan pangsa pasar sekaligus memudahkan akses bagi nasabah, BPR BKK Purbalingga perlu memanfaatkan internet banking. Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Guna meningkatkan pangsa pasar sekaligus memudahkan akses bagi nasabah, BPR BKK Purbalingga perlu memanfaatkan teknologi atau terobosan digital internet banking. Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto Baharudin saat berdiskusi bersama jajaran manajemen PT BPR BKK Purbalingga awal bulan lalu. Bambang menilai sudah saatnya perbankan memanfaatkan digital banking mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi TI sangat cepat. Namun demikian, dia berpesan supaya BPR BKK perlu memahami pangsa pasarnya agar tidak meninggalkan jati dirinya. Sementara, anggota Komisi C Nurul Hidayah menyoroti masih tingginya kredit macet di bank tersebut. Untuk itu, ia berharap BPR BKK Purbalingga mampu mengatasi persoalan tersebut sehingga permodalan bank bisa berputar. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meninjau perkembangan pembangunan jembatan Nguter Lama yang ada di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Dalam pantauan itu, Ketua Komisi D Alwin Basri berharap pembangunan itu bisa segera selesai, mengingat jembatan Nguter menjadi penghubung antara Sukoharjo dengan Wonogiri. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meninjau perkembangan pembangunan jembatan Nguter Lama yang ada di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Dalam pantauan itu, Ketua Komisi D Alwin Basri berharap pembangunan itu bisa segera selesai, mengingat jembatan Nguter menjadi penghubung antara Sukoharjo dengan Wonogiri. Dalam tinjauan itu, Alwin mengaku pengerjaan jembatan tidak ada halangan. Sebelumnya pada awal 2021, pengerjaannya sempat menghadapi kendala alam terutama musim penghujan. Bahkan pada Desember 2020 dan Februari 2021, bangunan jembatan itu pernah diterjang banjir. Dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah, Arif Agus mengatakan saat ini perkembangan pengerjaan jembatan sudah 47%. Pimpinan dan Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong ada skema atau pola teknis yang efektif untuk bisa diterima siswa, guru, maupun orang tua saat pembelajaran tatap muka. Menjelang penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya skema atau pola teknis yang efektif, baik yang bisa diterima siswa, guru, maupun orang tua. Wakil Ketua DPRD Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menyatakan, dengan adanya pola teknis tersebut membuktikan bahwa pembelajaran di sekolah sudah siap dilakukan. Penegasan itu disampaikannya saat bersama Komisi E berdiskusi dengan jajaran cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng 7 di Kota Surakarta awal Juni ini. Skema pembelajaran tatap muka yang kuat dan efektif akan memberikan proses pendidikan yang nyaman dan aman kepada peserta didik. Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan pembelajaran secara virtual dinilai kurang efektif dalam proses pendidikan bagi generasi muda. Anggota Komisi E Muzen secara tegas menolak anggapan pembelajaran tatap muka dapat menambah persebaran kasus COVID-19. Ia menilai sedikit kasus COVID-19 muncul dari pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan. Saya Renaldi Eka. Saya Esther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.